Jadi pernah satu hari dia cerita sama gue dulu waktu di kantor yang lama itu sempet si Sapamnya tuh ada yang cerita gitu kalau ada yang ketangkep di CCTV lagi. Terus ada momen di mana gue siaran ngadep ke kaca, terus ngadep ke sofa yang buat orang nunggu. Mereka pacaran di situ, men. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Gila Aryo Stengkoro suaranya, wow. Gue lagi tergila-gila banget sama lagu itu, bagus banget. Ya sudah sih, tapi emang harus hati-hati di jalan ya. Apalagi hati-hati nih kalau nonton kita di Iya gak sih? Podcast. Bentar, gue gak setuju. Kenapa kita harus hati-hati kalau misalnya nonton ini? Karena kadang-kadang nama lo bisa kesebut sama kita. Iya gak sih? Barisan para mantan. Nah, salah lo pernah sama kita. Iya, itu dia gitu. Kukira kita takkan bersama. Gua minum aja deh, Aryo. Bener gak sih liriknya? Salah lagi gue. Aryo, biasa deh dia. Tapi gimana tuh, kalau menurut lo permantanan ini lo nemuinnya di mana sih? Maksudnya? Bentar, lo pikir mantan gue apa sih, seblak? Lo nanya nggak enak banget. Jadi lo nemu mantan lo di mana? Lah? Ya iya kan, maksudnya gini, ada yang mantan ketemunya di sekolah, kayak gue waktu masih sekolah. Ada mantan yang gue ketemunya di tempat kerja. Mas Demi tuh gue ketemunya di tempat kerja. Iya. Sebutkan, mohon maaf. Karena Mas Demi adalah favorit aku. Iya, disebut lagi gitu. Jadi maksud gue kalau gue ketemunya di tempat kerja, which is dia lagi ngantor di salah satu agency gitu, gue lagi jadi talentnya gitu. Nah kalau yang satu lagi itu gue ketemu di tempat kuliah gitu. Iya, yang satu lagi. Yang fotografer ketemu di mana? Kuliah. Oh, kuliah. Iya. Sama yang gondrong? Limbat. Limbat itu, Limbat akan bersama. Limbat itu salahnya Fali Sumaiku. Berarti ketemunya di kantor ya? Oh Iya bener juga. Ternyata banyak juga pacar gue yang ketemunya di kantor ya. Kirain ketemu di gereja. Tapi kalau ngomongin Nemu di jalan sih gue sebenarnya. Tapi kalau ngomongin ketemu di kantor, nah gue nggak tahu nih, ini tuh lagi jadi tren atau emang dari dulu udah kayak gini. Iya. Banyak banget orang-orang yang doyan punya affair di kantor, tau gak lo? Wah gila sih tuh, kalau gue jangan sampai sih. Karena kalau gue udah feel ya udah temen aja. Tapi ada nih kejadian yang tadi gue bilang mantan gue anak agensi itu. Jadi pernah satu hari dia cerita sama gue dulu waktu di kantor yang lama itu sempet si Sapamnya tuh ada yang cerita gitu kalau ada yang ketangkep di CCTV lagi gitu di rooftop. Ih, bayangin loh, gila nggak tuh? Bentar, gue punya pengalaman yang sama. Iya. Bukan gue. Oh, wow, bukan. Aryo. Jadi di salah satu radio gue yang lama, Iya. dulu banget, ada AE baru gitu, gayanya Perlente. Wow, terus? Pokoknya ganteng sih enggak, B aja, tapi gayanya selangit. Nah, ada penyiar lugu yang kemakan sama dia. Untung bukan gua penyiar. Enggak dong, bukan radio yang sekarang. Radio yang sekarang nggak mungkin soalnya, ya kan? Terlalu berkelas. Iya. Wow, yang lu nggak berkelas yo, kan? Terus tiba-tiba dia cerita lah kalau, iya gue deket nih sama si ini, lalala gitu. Doi gitu di ruang siaran, cuy. Mohon maaf, lu pikir ruang siaran nggak ada CCTV-nya? Nggak ngakal banget nggak sih? Bro, sis, tolong kalau punya Nabirong, Namsubirai Merong-Rong. Anjir, gila! Itu tolong dikondisikan. Ada yang namanya tempat-tempat yang bisa dibayar, katanya gitu, ya kan? Atau lu di mana kek, jangan di tempat situ dong, gitu. Bro, kalaupun lu kagak punya duit, masa oyo-oyo doang mah nggak bisa? Oyo-oyo tuh apa sih? Oyo? Nggak tahu. Ya, Apa mantan sih? cabe-cabean nggak tahu Oyo. oyo. Itu bahasa apa sih? Nggak tahu. Lu cari, lu browsing oyo, cari ya. Oyo. Tugas lo tuh. Anjir. Tapi kalau menurut gue tuh suka
oke gue paham nih, kalau cowok kan kadang-kadang dia nggak bisa menahan hasratnya. Si Nabirong. Iya, aduh gue jijik banget ngomongnya. Tapi ya maksud gue kalau emang nggak kuat banget, please lah, you know the situation lah. Iya. No sampai gitu-gitu di tempat umum lah. Lu pikir di zaman now nggak ada CCTV-nya? Ada lah. Tapi menurut gue sih ya, lebih ke gue mau sekantor kayak mau nggak sekantor, gue sama temen tuh udah nggak bisa gitu loh. Gue nggak bisa berubah pikiran gue dan perasaan gue sama temen gue sendiri, dari temen jadi pacar gitu. Jadi mau lokasinya di mana juga susah. Kalau dari pacar jadi teman? Nggak ada yang bisa juga. Anjir. Kita akan bersama. Guenya sih bisa gitu, tapi kondisi yang memaksa nggak bisa. Iya sabar, tenang dong, jangan emosi dong. Sabar, yuk bisa yuk. Yuk. Oke. Tapi sebenarnya kita mau ngomonginnya tentang si pasangan yang affair-nya di kantor. Gue akan memulai obrolan ini karena gue berpengalaman. Tuh, Aryo kayakan pengalaman guys, gila ya. Luar biasa. Apa tuh? Gak apa-apa. Pura-pura. Oh iya. Gila, jadi Aryo ini pacarnya ternyata ada di mana-mana ya. Termasuk salah satunya adalah di kantor. Jadi kalau lo sekantor sama Aryo Astungkoro? Enggak, gue coba pacaran sekantor sekali doang. Oh, baru gue mau ngomong hati-hati. Nggak ada, orang abis itu juga nyesel. Hati-hati di jalan. Karena kadang-kadang lu cuma jagain jodoh orang. Kukira kita akan bersama. Udah, Aryo, udah. Ya, pengalaman gue berakhir tragis ya. Oke, baik. Gue pacaran sama orang sekantor yang kukira kita akan bersama. Oh, pantesan lagunya itu ya. Tapi ternyata tidak juga gitu. Terus mengakibatkan gue ada di tengah-tengah gitu San. Jadi kayak gue masih suka sama kantornya, gue masih menikmati pekerjaannya. Bukan suka sama orang ya? Iya tentu. Gue kan susah move on, gue Taurus. Yeah. Nah tapi akhirnya gue jadi merelakan kantornya karena gue lebih milih untuk kayak I think better for me to move out from this place karena hubungannya jadi nggak enak. Gitu. Nah, atau karena dia sudah punya pacar baru, yang lo harus melihat dia setiap hari dengan pacar baru. Oh iya, jaga itu. Betul. Kan? Jadi toksik banget gak sih mau masuk ke kantor kayak males sih gitu. Ini oke, gue mungkin nggak pernah cerita ini ya di mana-mana dan pun ke teman-teman gue. Tapi salah satu alasan gue pindah dari radio tersebut adalah ruang siaran dulu di radio gue yang lama. Itu situasinya tuh kayak sekarang gitu. Jadi si pinggir-pinggirnya kaca. Iya. Terus ada momen di mana gue siaran, ngadep ke kaca, terus ngadep ke sofa yang buat orang nunggu. Mereka pacaran di situ, men. Itu gue... Sabar ya, Aryo. Tapi gue bisa... Tahu kamu sedih. Ya sudahlah. Kalau sekarang mungkin gue masih bisa ketawa gitu. Tapi gue kalau ngobrol ini aja, gue masih ngerasain sakitnya banget sih. Tapi nggak punya hati ya mereka ya gila bisa-bisanya maksudnya. Itu sih yang gue... Parah sih itu. Anyway, sekarang mereka sudah menikah, sudah punya anak. Congratulations for you guys. Tapi the memory will last. Iya, karena rasanya. Tapi dari situ gue belajar dan gue berterima kasih sebenarnya. Karena at least di dalam hidup gue mempelajari satu rasa baru, yaitu rasanya disakitin ngelihat orang yang lo sayang itu kayak bermesraan di depan mata lo, and it feels like hell. Itu bener banget. Kalau gue nggak punya pengalaman itu, mungkin gue akan melakukan hal itu depan orang lain, ngerti nggak sih? Iya. Jadi lo nggak mau melakukan kesalahan yang sama nih, gitu. Enggak, sampai sekarang nih ya. Kalau misalnya gue punya mantan, and then mantan gue punya pacar, terus dia misalnya mau ajak gue ketemuan, gue akan bilang kayak nggak usah deh, karena kan kamu punya pacar. Gitu. Nah, tapi ini juga kejadian sama teman kita nggak sih, si videografer yang sebelumnya itu? Iya, apa kabar adek? Jujur gue nggak tahu ceritanya. Iya. Gue nggak ngikutin. Jadi dia kan pacaran sama teman sekantornya. Akhirnya keluar gitu. Akhirnya dia keluar. Begitu putus, gue nggak tahu sih, maksudnya jelasnya kenapa gitu putus. Akhirnya dia decide buat keluar dari kantor itu. Gitu, karena nggak bisa aja kayaknya ada di situ terus gitu. Entah dia jadi ntar kebucinan pengen balik lagi atau kayak
ya udahlah gitu, daripada ini gue mendingan keluar aja gitu. Atau takut merasakan sakit yang gue rasain ngelihat si pacarnya misalnya dijemput sama cowok barunya gitu kan. Kayaknya ada sih, ya bener juga, kan? mungkin karena itu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan sebenarnya udah banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian memberlakukan nggak boleh pacaran sekantor. What do you think about it? Bokap gue kebetulan HRD gitu. Kalau di kantor bokap gue sih saudaraan, pacaran, nikah kayaknya nggak apa-apa. Soalnya memang etos kerja di kantornya tuh adalah kekeluargaan gitu. Jadi bahkan yang kayak bokap gua, kakaknya bokap gua, adiknya, sepupu gue gitu, dan segala macam tuh masih ada di dalam satu kantor karena kebetulan kantornya lumayan besar, ada subsidiarinya juga. Cuma kalau menurut gue sendiri pasti kebijakan kantor tuh bikin begitu supaya nggak ribet. Karena kalau dengan pengalaman si Ade itu, ya kan, kalau if shit happen gitu, ujung-ujungnya jadi kantor yang ngerasa dirugiin karena akan ngerasa yang ini cabut padahal mereka masih dibutuhkan nih skillnya di situ, susah buat nyari orang baru tapi udah keburu cabut nih, mending kalau cabut satu, kalau cabut dua-duanya ribet nggak sih lo? Iya benar. Gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, gue ngerasa aturan ini nggak penting sih. Karena gini, kalau misal punya pacar sekantor, harusnya sih positif aja. Lu nggak mungkin bolos ya, mungkin kalau bolos liburan bareng berdua ya mungkin ya ada ke arah sana, tapi kan pasti at least lo bakal cuti atau apa karena lo akan posting di sosial media. Jadi menurut gue harusnya bagus-bagus aja karena kemudian lo akan lebih semangat buat pergi ke kantor. Itu kalau kondisinya lagi baik-baik aja, Rio. Iya. Kalau kondisinya udah, kan tadi gue bilang kalau shit happen, ini ngomongin worst skenario-nya. Kalau misalnya memang dia sampai akhirnya kawin, ya udah lah ya, gitu, kawin aja bisa cerai gitu kan. Cuma maksud gue, orang-orang ini pasti akan ada kepikiran seperti itu. Bahkan gue waktu itu kan sempat bawain satu acara di itulah tempat kita itu. Nah, mereka juga ngebahas ini nih, office romance gitu. Nah, jadi gue sempat baca fact-fact yang mereka kasih itu. Ada bahkan HRD yang sampai ngomong begini, kalau misalnya sampai tiba-tiba punya perasaan sama temen lo, tolong lapor ke HRD dulu. Mohon maaf gimana nih, itu bapak gue apa HRD? Oh, mohon maaf lu guru BK? Iya makanya kok jadi kayak disuruh konsultasi, gue jadi pusing nih apaan sih gitu kan. Gue pas baca bingung sendiri gitu. Tapi bener itu it happens gitu. Jadi menurut gue, kalau memang kantor lo punya peraturan seperti itu, lebih baik kalau lo mau pacaran jangan di kantor, jangan sampai ketahuan, bener nggak? Terus kalau lo mau posting-posting, lo hide tuh orang-orang kantor, lo close friend aja, iya nggak sih? Itu menurut gue repot banget. Ya, tapi gimana kalau memang lo tiba-tiba udah punya perasaan sama teman sekantor lo? Kalau gue sih never happen ya, gitu. Jadi gue nggak peduli juga. Nah itu dia, makanya menurut gue peraturan kayak gitu nggak penting. Ngapain lo harus ngatur rasa sukanya orang, sayangnya orang ke orang lain? It doesn't make sense buat gue. Udah gitu juga peraturan itu terus mau diapain? Kalau misalnya memang diterapkan terus orang yang diam-diam kayak yang lo lakukan misalnya, terus mau apa? Mau ngapain? Tetap aja kalau putus juga lo kayak sebel kan, empat ngeliatin dia tuh lo keluar juga gitu kan? Iya. Jadi sekarang gini, lo lo di perusahaan lo ada anak buah lo pacaran satu sama lain. Terus mau lo apain? Lo mau keluarin? Lah sama-sama aja, ujungnya dikeluarin ya kan? Terus lo mau marahin? Mau marahin gimana? Lo ngomongin perasaan, men. Nggak bisa perasaan disetir. No way, Jose. Gue sih sebelum ada apa-apa sih mendingan gak usah sih. Gitu, kalau gue. Balik lagi, you never know, ya kan? Tiba-tiba lu sekantor, lu sayang sama orang, ya sayang mah nggak bisa diapa-apain. Itu tentang perasaan. Terus kalau misalnya lo nemuin gitu ada temen sekantor lo gitu yang pacaran, bukan lo nya ya. Kalau lo mah udah kejadian lah dulu. Aduh. Terus misalnya dia tiba-tiba mau nanya, yuk gue pengen cerita deh, kayak gue suka sama dia deh. Menurut tuh gue jalanin apa enggak sih? Gitu. Laporin. Wah gila. Gue laporin tapi ke BNN. Ini dia cepunya. Gue semua teman-teman gue yang ketangkep sama siapa? Sama gue? Oh enggak, coy. Amit. Jahat banget gitu kan. Masa teman-teman gue di radio banyak yang tangkep. Orang gila. Enggak. Kalau gue, iya kalau ada teman gue yang pacaran sekantor sih, ya baik lagi. Gue mendukung aja karena baik lagi perasaan tuh nggak bisa disetir kan. Jadi ya gue akan nanya sama dia, lu maunya gimana sekarang? Lo mau serius apa enggak sama nih cewek misalnya? Kalau misalnya lo mau serius, ya lo harus tahu konsekuensinya. Berarti salah satu di antara lo harus cabut dari kantor. Ya lo tinggal cek aja gaji siapa yang lebih gede. Iya, yang kecil berarti move out.
Iya dong. Iya. Yang karirnya bakal berkembang ya tetap stay di situ. Jangan sampai karena lo cuma ngeberatin masalah kantor gitu kan ya, akhirnya lo melewatkan orang yang benar-benar harusnya jadi tulang rusuk lo. Bener, gue tuh nggak apa ya, menurut gue ketika lo jatuh cinta, lo sayang sama orang, janganlah lo mau diganggu sama hal-hal kecil yang nggak penting menurut gue. Kayak aturan kantor, cuma permasalahan yang kayak ini temen gue nggak setuju sama dia lah, yang mau kawin kan lo berdua, ngapain lo mikirin temen lo, ibaratnya kayak gitu. Kecuali kalau masalahnya gede banget kayak perbedaan agama gitu, kan kayak repot. Kalau udah tahu beda di depan nggak usah diterusin ya lain kali ya cuy. Gitu. Ih sabar dong, kenapa dari Maaf hati ya, gitu? Gue jadi ngegas setiap kali gue inget-inget itu. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang temen lo misalnya sekantor terus iya pacaran gitu ya, apa yang bakal lo lakuin? Solusi dari lo apa tuh? Kalau gue sih pasti bakal bilang, aduh jangan deh cuy, daripada lu mulai duluan, mendingan lu akhiri segera. Gitu. Karena buat gue Cupid lo bisa ngatur-ngatur cinta orang. ya kan dia nanya ke gue, kalau dia nanya ke gue pasti kasih, kan berarti mau minta pendapat gue dong gitu. Kalau gue bakal bilang, kalau gue udah tahu ujungnya ribet, I love my job gitu, please don't do that. Jadi baik lo maupun yang bakal jadi pacar lo itu, gue akan ngerasa gue terlalu sayang sama kerjaan gue ini, dan gue terlalu sayang sama lo kalau sampai nggak jadi sama gue, terus gue nggak jadi temen lo lagi. Iya dong, ya kan? Kadang soalnya suka susah gitu kadang-kadang menurut gue. Jadi gue lebih baik kalau menurut gue lo nanya sama gue ya gue bilang enggak gitu. Oke. Ada yang namanya kualat ya. Iya. Gue sengaja bikin ini biar lo kualat nih. Apa tuh? Kalau seandainya lo sekantor Kok gitu sama pasti? orang yang lo tiba-tiba gila nih orang ganteng banget lagi, pribumi lagi, ya lo doyannya pribumi kan, ramah, baik, ya kan, terus nggak sombong, Seiman. seiman. Oh wow, aku lemah kalau seiman. Gak usah terlalu anak gereja banget, tapi punya iman, ya kan? Kayak tadi ya, si Pastor Tato itu ya. Nggak usah dibahas dong, nanti nggak tayang. Ini misalnya kayak gitu nih. Apa yang bakal lo lakuin ketika lo memang jatuh cinta sama teman sekantor? Apakah lo akan mematikan cinta lo, atau lo mau mematikan janji lo untuk nggak pacaran sama teman sekantor? Mematikan janji gue lah, gila. Ujung-ujung lo mau juga kan? Ya coba jujur. Coba ya. dengerin dulu. Lo pilihannya tuh mematikan perasaan lo atau mematikan aturan kantornya? Tergantung, gue lihat dulu nih kalau chance-nya bagus gitu dan nggak usah berbelit-belit. Pertanyaan gue cuma mana yang lo matiin? Repot banget. Yang gue matiin omongan gue lah, gila lo. Yang bener dong. Gue nggak apa-apa sih jilat udah sendiri asal ketemu jodoh yang bener. Tuh kan? Yeah. Karena baik lagi ketika lo udah pacaran, lo juga nggak tahu dia jodoh lo apa bukan. Orang yang kawin aja masih ada yang salah, masih ada yang cerai. Oh iya. Iya kan? Lo nggak pernah tahu jodoh lo tuh yang mana. Ya, gue nggak apa-apa sih. Kalau sekarang kan memang gue ngomong begini karena gue memang belum mati rasa aja. Iya. Sama siapapun itu gitu. Tapi kalau misalnya nanti memang Tuhan kasih gue jodoh di kantor, ya udah. Gimana? Untungnya di kantor gue. Untungnya di kantor kita yang tahu-tahu udah keluar. Siapa? Udah. Gue bingung ya. Gue punya artikel yang seru. Apa tuh? Dari Forbes.com. Ini gue agak, ya, gue agak terbata-bata karena gue translate ya, langsung ya. Ada 6 surprising affair di kantor gitu ya. Semangat Aryo, gue minum statusnya yang harus jadi wake up call gitu. Ini berdasarkan survei loh. Yang pertama, lebih dari setengah pekerja itu ternyata emang punya yang namanya office romance ya, atau office affair. Cinta lokasi. Yes, dari Vault.com 58% dari pekerja itu punya romantik kayak perasaan-perasaan cinta sama teman-teman sekantornya dia yang satu kolega lah ibaratnya. Dan secara mengagetkan ya, 72% ya di antara orang-orang itu tuh udah kayak selama 50 tahun itu sudah
punya affair gitu. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Udah. Terus? Yang kedua, lebih dari hampir setengah, 41% dari para pekerja itu nggak tahu kalau di kantor mereka tuh punya yang namanya aturan nggak boleh pacaran sama teman sekantor. Oke, jadi kalau mau masuk kerja harus dicek dulu berarti ya? Ada nggak rulesnya? Kalau ada jangan diterima kerjaannya. Nah, pertanyaan gue emang kalau di kontrak lo baca semua kontrak lo? Enggak. Nggak usah ngadi-ngadi. Yang ketiga, hampir 1 dari 5 orang pekerja yang punya affair gitu ya sama teman-teman sekantor, ternyata mereka tuh sudah punya hubungan sendiri, entah pacaran atau sudah nikah. 1 dari 5. Jadi better lo masuk ke kantor single aja guys. Sekalian cari jodoh. Cari cuan dan cari jodoh. Kalau lo udah nikah nih misalnya, terus lo nggak boleh punya kantor. Bikin kantor sendiri. Emang kalau bikin kantor sendiri lo ngerjain sendiri, nggak punya anak buah? Cari yang sejenis. Emang nggak bisa pacaran kalau sejenis? Bisa. Lo jangan ngadi-ngadi. Ingat di zaman sekarang yang penting itu kasih sayang. Bukan kasih uang. Iya, tergantung lu kucing apa bukan. Oke, baik. Yang keempat, kebanyakan pasangan itu punya hubungannya diam-diam. Yang kelima, 18% dari para pekerja itu melaporkan kalau mereka pernah punya random hook up sama teman-teman sejawat. Apa sih random hook up, Aryo? Aduh, nggak usah sok suci lo. Nggak tahu gue beneran. Bulu mata lo keberatan. Oh iya. Iya, lanjut. Maklum volume baru retouch kemarin. Terus? Sekitar 3 dari 4 atau 72% orang gitu ya, ternyata ingin berpartisipasi lagi dalam hubungan affair sekantor. Oh, jadi gue langsung betulin bulu mata. Jadi maksudnya kalau misalnya udah sekali lo kejadian di kantor, itu will happen again. Kayak selingkuh ya berarti ya. Ya kan kalau selingkuh udah sekali kan pasti selingkuh lagi tuh gitu. Kayak coki-coki. Itu udah lagi dan lagi. Sebel. Gitu. Ya tapi gimana ya, hari gini udah bukan zamannya TTM lagi. Ngeliatnya ke situ sih, Pak. Oh iya, salah. Hari gini udah bukan zamannya TTM lagi, karena sekarang udah zamannya TTS. Temen, tapi sayang. Au.